Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh khatamul anbiya'i wal mursalin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah, dalam satu riwayat Rasulullah bersabda, al-iman yazidu wa yanqus. Iman kita ini bisa bertambah dan berkurang. Kata seorang ulama besar, Imam Hasan Al-Basri, seorang ahli iman, ada 3 hal yang dapat berkurang iman kita. Yang pertama, keimanan dan ketakwaan kita akan rusak bila seseorang yang menganggap remeh terhadap perbuatan dosa, dengan dalih dia dapat bertobat kepada Allah, yuslimuna bi raja'i taubat. Orang semacam ini beranggapan, tak apalah saya berbuat dosa, nanti juga saya bertobat, Allah akan Maha Pengampun. Lagi pula dosa yang saya lakukan cuma dosa kecil dan lain sebagainya. Anggapan-anggapan seperti inilah yang dapat merusak iman dan takwa kita. Karena ketika kita memiliki anggapan seperti itu, maka pada dasarnya kita telah terjatuh dalam 2 kesalahan. Kesalahan yang pertama, kita telah meremehkan dosa, dan kesalahan yang kedua, kita telah menunda-nunda tobat. Kata Imam Ali karramallahu wajhah, menganggap remeh dosa kecil adalah termasuk dosa besar. Dan kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, inilah salah satu taktik dan strategi iblis untuk menjebak umat manusia dalam perbuatan dosa. Imam Ali menjelaskan lebih jauh lagi, jangan melihat kecilnya dosa yang kita lakukan, tapi lihatlah kepada siapa kita telah berbuat dosa. Kita telah berbuat dosa kepada Allah yang Maha Besar. Hadirin, kalau kita pikir-pikir, manusia yang tidak punya dosa adalah mustahil, karena memang tidak akan kita temukan. Namun kata Nabi, manusia yang paling baik adalah bukan manusia yang tidak punya dosa, karena itu impossible, tidak mungkin ada. Manusia yang paling baik adalah manusia yang mau bertobat dengan jalan tidak mengulangi lagi perbuatan maksiat untuk kedua kalinya. Pepatah berkata, tiada nabi yang tak tetap. Tapi ingat, cukup sekali kita kehilangan tempat. Maknanya jangan ulangi lagi perbuatan maksiat untuk kedua kalinya. Satu hal yang perlu kita yakini para hadirin, sebesar apapun dosa yang pernah kita lakukan, seberat apapun kesalahan yang pernah kita kerjakan, kalau kita mau bertobat dengan jalan tidak mengulangi lagi, Allah akan membuka pintu maaf yang seluas-luasnya. Itulah saudara-saudara sekalian. Yang kedua, keimanan kita akan berkurang bila ilmu yang kita miliki belum kita amalkan. Wa yata'allamuna ilma wa mana yang. Hadirin, tidak mengamalkan ilmu di sini memiliki 2 pengertian. Yang pertama, kita memiliki ilmu tapi belum kita amalkan kepada orang lain. Oleh sebab itu, Islam telah menempatkan ilmu itu sebagai cahaya.
yang tujuannya untuk menerangi umat manusia dalam kegelapan, menuntun orang-orang yang tersesat, membimbing orang-orang yang bodoh, bukan justru membodohi orang-orang yang sudah bodoh. Oleh sebab itu Rasulullah bersabda, khairun nas anfa'uhum linnas. Manusia yang terbaik adalah manusia yang bisa memberi manfaat kepada manusia lainnya. Beruntung sekali orang yang bisa memberi manfaat lewat ilmunya. Yang kedua, kita tidak mengamalkan ilmu dalam arti itu benar. Justru kita tidak kerjakan. Kita tahu itu salah, justru kita mengambilnya sebagai kebiasaan. Mohon maaf para hadirin, berapa banyak orang yang tahu bahwa zakat itu wajib, tapi sampai detik ini mereka tidak pernah mengeluarkan padahal hartanya banyak. Dan berapa banyak orang yang tahu bahwa korupsi itu dosa besar, karena ulah para koruptor itulah ekonomi negara hancur dan akhirnya jutaan manusia. Kemudian mereka bisa tersenyum di atas penderitaan orang lain. Pantas sekali kalau Syekh Ibnu Ruslan pernah berkata dalam sebuah syairnya, "Fa'alimun bi ilmihi lam yaqbal, mu'adzabun min qabli qudratil wasat." Barang siapa memiliki ilmu tapi dia tidak amalkan, maka sebelum penyembah berhala disiksa Tuhan, maka dia dulu yang akan dibebaskan. Kita berlindung dari hal ini. Yang terakhir para hadirin, keimanan kita akan berkurang. Menurut hemat saya inilah yang sangat terpenting. Keimanan kita akan berkurang bila kita tidak bisa mengambil iktibar atau pelajaran dari setiap orang yang telah meninggal dunia. Wa yadfanuna mautahu wa la yaqtabirun. Hadirin, dikala kita mendengar berita kematian, secara serentak kita sering melakukan takziah. Namun takziah yang kita lakukan hendaknya tidak sebatas mengucapkan turut berbelasungkawa kepada ahli waris, atau kita memberikan sesuatu yang meringankan beban mereka. Nilai takziah hendaknya kita tingkatkan dengan bertafakur kepada saudara kita yang telah membujuk kaku menjadi mayat. Sebab dengan tafakur seperti itu, kita akan menyadari bahwa kematian akan menjumpai setiap insan, termasuk diri kita sendiri. Oleh sebab itu, jauh-jauh hari Rasulullah bersabda, "Kafaa bil mauti wa'izah." Cukuplah dengan peristiwa nasib kematian itu merupakan nasihat buat diri kita sendiri. Hadirin, demikianlah perjumpaan yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan kita yang hadir pada saat ini dan keluarga kita digolongkan orang-orang yang selalu beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Alhamdulillahi khaliqil anam wa hakimil hukam wa ja'ilin nuri wa zalam. Syahadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah dzul jalali wal ikram, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'uts bi syaraa'il Islam. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi kiram. Amma ba'du fa ya ibadallah, ittaqullaha fima amara wattahu amma nahaa anhu wa hadar wa'lamu anna Allah ta'ala amarakum bi amri wa la ya'ti bi nafsi wa sanna bi malaikati bi kursi wa qala ta'ala wa lam yazal fadilan alima inna Allah wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir
للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله العظيم يذكركم